Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul Memasuki Area Bertuhan yang Benar. Saudara-saudara, di negara-negara yang pemerintahannya otoriter atau konsekuen menegakkan hukum, kita menjumpai kenyataan bagaimana masyarakat taat hukum. Tentu kehidupan masyarakat seperti ini menjadi tertib, bahkan sangat tertib. Dan itu menjadi irama hidup bermasyarakat. Sehingga pada akhirnya, dengan tanpa paksaan, mereka telah memiliki sebuah kebiasaan hidup taat hukum. Tentu salah satu alasan mengapa mereka taat hukum adalah karena hukuman. Sanksi terhadap kesalahan diterapkan secara konsekuen. Demikian juga kalau di dalam keluarga, di mana sang ayah atau sang ibu adalah orang tua yang tegas, bisa juga keras, bahkan mungkin juga otoriter. Anak-anak menjadi patuh dan taat. Dan ketaatan itu menjadi irama hidup sejak kanak-kanak sampai dewasa. Tentu salah satu pemicu alasan mengapa taat adalah karena takut dihukum. Ya. Jadi, saudara-saudara, bagaimana sikap kita terhadap Allah? Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Ayat sebelumnya tertulis, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya." Yang tentu dengan konsekuen memberikan hukuman dan sanksi ya, terhadap orang yang tidak taat atau orang yang salah. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Tetapi Allah tidak langsung pukul kalau kita salah ya. Itu masalahnya. Jadi masing-masing kita dapat memandang Allah sebagai Allah yang konsekuen menegakkan hukum dan akan memberikan hukuman atau sanksi kepada kita. Atau kita memandang Allah sebagai pribadi yang pelin-pelan dan tidak tegas. Tetapi semua yang kita lakukan ada perhitungannya. Tidak ada yang lolos dari perhitungan Allah. Kebenaran ini seharusnya menggetarkan kita, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam satu pemerintahan yang memiliki tatanan. Di dalam tatanan itu tentu ada panggilan untuk taat hukum, ada disiplin, ya. Ada hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran. Semua hal yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Setiap kata saja harus dipertanggungjawabkan, apalagi perbuatan-perbuatan kita. Karena Tuhan tidak bertindak langsung, banyak orang menjadi ceroboh ya, melakukan segala sesuatu dengan sembarangan, mengucapkan kata-kata dengan sembarangan. Padahal satu kata saja harus dipertanggungjawabkan, apalagi kalimat, apalagi sebuah pernyataan dari banyak kalimat yang menjadi data atau cerita. Di sini kita sering meleset. Ketika malam hari waktu kita mau tidur dan memeriksa diri, kita baru sadar bahwa ada kata yang tidak perlu kita ucapkan maupun kalimat yang tidak perlu kita kemukakan. Ketika itu baru kita menyesalinya. Sejujurnya kadang-kadang sulit menjadi lebih baik karena kita sudah punya irama yang salah.
Saudara-saudara, memang ada orang-orang yang didisiplin Tuhan karena kesalahan yang dilakukannya. Tetapi itu pun berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang tidak mengasihi Allah, seakan-akan dibiarkan untuk melakukan apapun dan mereka tampak aman. Ya, mereka seperti terlihat aman. Dengan setiap kata yang diumbar sembarangan, dengan setiap cerita bohong yang diungkapkan, mereka merasa aman. Namun sesungguhnya ada perhitungannya nanti. Semua ada perhitungannya di balik kubur pada pengadilan Allah. Ya, kita harus sendiri menjaga diri kita agar jangan sampai berbuat salah dan akhirnya beroleh malu di hadapannya. Oleh sebab itu kita harus belajar sampai kita memiliki hati yang takut akan Allah. Ya, kita memiliki hati yang takut akan Allah, sehingga kita dapat memandang dan memperlakukan Allah sebagai pribadi agung yang berdaulat, yang kepadanya kita takut. Sebab dengan membangun sikap yang benar terhadap Allah dan memperlakukan Allah secara benar dan menempatkan diri kita secara benar pula di hadapan Allah, maka kita bisa memasuki area bertuhan yang benar. Kalau seseorang hidup di dalam dosa atau memiliki keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah, dia keluar dari keadaan bertuhan. Artinya, keluar dari keadaan bertuhan yang menuhankan Allah. Sebab dia bertuhankan perutnya sendiri. Kemuliaannya adalah aib mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 18-20 ya. Orang yang bertuhan adalah orang yang hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Maka dapat dikatakan bahwa kalau seseorang tidak hidup suci, berarti dia tidak bertuhan. Dan kebenaran sejati akan berdampak pada spiritualitas yang nanti terekspresi pada perilaku hidup, bukan pada intelektual semata. Saudara-saudara, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan memberkati. Sola Gracia.